Mobil polisi bersembunyi di bawah papan iklan. Siap-siap untuk menjalankan operasi penangkapan ikan. Akhirnya ada truk yang lewat dengan susah payah. Namun alat deteksi hanya menunjukkan 97 mil per jam. Tidak melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Murid menggelengkan kepala dengan sedih. Mengindikasikan bahwa kinerja tahun ini sudah selesai. Namun guru malah tersenyum licik. Memberi isyarat kepada murid untuk segera mengikuti. Murid mengerti dengan cepat. Langsung mengejar mobil polisi dengan cepat. Mengejar truk yang baru saja lewat. Segera mengeluarkan pisau untuk bertahan. Awalnya ingin menendang gas untuk melarikan diri. Namun akhirnya dihentikan oleh mobil polisi. Orang tua itu menyapa dengan sopan. Namun malah dimarahi oleh polisi. Memerintahkan dia untuk segera turun dari mobil. Orang tua itu hanya bisa patuh. Namun sebelum dia sempat bicara, polisi sudah bersiap untuk memberikan tilang dengan alasan kecepatan. Orang tua itu tampak heran. Dia sebenarnya tidak melanggar batas kecepatan. Apakah kamu pikir aku menuduhmu? Menghadapi keributan yang tidak masuk akal dari pihak kepolisian. Orang tua itu masih tersenyum. Berdoa agar mereka memaafkannya. Tapi demi bonus akhir tahun itu, polisi tidak peduli. Bersikeras membuatnya menunjukkan SIM. Orang tua tidak punya pilihan. Akhirnya, dia kembali ke mobil dan meraba-raba pisau besar itu. Dan dua polisi saling tersenyum. Merayakan keberhasilan rencana jahat. Orang tua tidak ingin masalah. Akhirnya, dia menunjukkan resimenya. Dia berusaha meyakinkan dengan segala cara. Dia terus-menerus merayu dengan sedih. Tidak disangka polisi tetap memberikan tilang. Bahkan mengejek orang tua dengan bebas. Murid tersenyum lebar di samping. Penuh dengan pengaguman terhadap gurunya. Kamu yakin memberikannya padaku? Tentu saja. Orang tua menerima tilang dengan senyum. Melihat mereka pergi. Namun matanya tiba-tiba penuh dengan niat membunuh. Dua polisi masih merasa puas. Terus-menerus mengejek ketidakmampuan orang tua. Namun tiba-tiba muridnya tertembak. Guru seketika terkejut. Namun mobil kehilangan kendali. Langsung berguling ke bawah bukit. Sialan. Seorang tua membawa ember bensin. Berjalan perlahan ke depan mobil. Dia melihat polisi yang kepala meledak. Sangat puas dengan kemampuan menembaknya. Dia menoleh ke arah kepala polisi yang hendak melarikan diri. Kemudian dengan santai mendekat. Menertawakannya seperti seekor ulat. Kepala polisi mengumpat kasar. Akhirnya kakinya dipatahkan olehnya. Namun lawan tetap berbicara tanpa henti. Orang tua menyeretnya sepanjang jalan. Dengan kasar mendorongnya masuk ke dalam mobil. Kemudian menuangkan bensin. Pasti akan ada yang datang mencari kita. Kau tunggu saja. Melihat orang tua bertindak sungguh-sungguh, kepala polisi mulai merayu dengan sangat. Namun orang tua tidak terpengaruh. Langsung melemparkan sebatang rokok. Mobil seketika terbakar hebat. Kedua orang itu tidak pernah mengerti sampai mati. Orang yang mereka ganggu adalah pembunuh berantai paling kejam di Australia. Film ini juga diadaptasi dari peristiwa nyata. Prototipnya adalah pembunuh berantai terkenal Ivan Milat pada tahun 1990-an. Pembunuh berantai paling terkenal Ivan Milat. Si psikopat ini dalam beberapa tahun membunuh 7 turis dengan cara yang sangat kejam. Membuat pariwisata Australia terpukul. Karena alur ceritanya yang sangat sadis. Saya sarankan teman-teman yang tidak kuat untuk mundur. Sepasang anak muda sedang jatuh cinta di jalan raya. Berencana untuk berjalan kaki ke Taman Nasional Wolf Creek. Untuk melihat kawah meteor terkenal di dunia. Namun karena perjalanan yang terlalu jauh. Ketika mereka tiba di taman, sudah gelap. Mereka memutuskan untuk berkemah di dalam taman. Namun daerah ini sepi dan terpencil. Keduanya merasa agak takut. Bahkan tidak bisa tidur sampai larut malam. Dan pada saat itu, Sang Biao datang dengan truk pickup. Setelah turun dari mobil, dia menyamar sebagai paman baik hati. Dia memberitahu kedua orang itu bahwa sering ada binatang buas di sini. Dia ingin membawa mereka ke kota terdekat. Namun Huang Mao langsung tahu bahwa Sang Biao bukanlah orang baik. Dia langsung menoleh dan memberi isyarat kepada pacarnya untuk segera menelepon polisi. Sang Biao pun tidak lagi menyamar. Jika kamu tidak pergi, aku akan menelepon polisi. Aku pergi ke anak kecilmu. Melihat pacarnya diserang oleh psikopat, wanita itu berlari ke arah pacarnya seolah gila. Sang Biao tidak berbicara banyak. Dia langsung meraih rambut wanita itu. Lalu dia melemparkannya ke tanah. Meskipun dia berusaha keras untuk melawan, namun Sang Biao dengan mudah mengendalikannya tanpa kesulitan. Ketika dia sadar kembali, dia kaget menemukan psikopat itu sedang memutilasi mayat pacarnya. Kemudian, saat Sang Biao lengah, dia langsung berbalik dan lari keluar dari hutan. Sang pemburu tidak panik setelah melihat mangsanya melarikan diri. Dia tenang mengendarai pickup untuk mengejar. Hampir saja diserang oleh pemburu gila di belakangnya. Xiao Mei dengan cepat berlindung ke dalam semak belukar di samping. Tak lama kemudian, sebuah mobil off-road melaju di jalan depan. Xiao Mei segera mendekati sopir untuk meminta bantuan. Sopir, Xiao Shuai, sedikit bingung sejenak. Dia hanya bisa meminta Xiao Mei untuk bersembunyi di dalam mobil terlebih dahulu. Namun ketika dia bertanya kepada Xiao Mei apa yang terjadi,
Xiao Mei terlalu gugup hingga hanya bisa berteriak-teriak. Dan pada saat itu, sang pemburu juga mengejar dengan pikapnya. Dia menikmati sensasi mengejar mangsa. Terus-menerus menabrak mobil off-road Xiao Shuai. Bahkan mengejar dan mempermalukan keduanya dengan ekspresi wajah lucu. Kedua mobil saling mengejar di jalan. Tidak lama kemudian, Xiao Shuai tidak sengaja menabrak pohon dan terpaksa berhenti. Namun sebelum dia bisa bereaksi, sang Xiao sudah turun dari mobil dengan membawa senjata. Setelah suara tembakan, Xiao Mei malangnya tertembak dan meninggal. Sang Shuai pun tidak punya waktu untuk berpikir. Dia hanya bisa menginjak gas dan melarikan diri dengan cepat. Dia tidak tahu sudah berapa lama. Sang Shuai melarikan diri dengan mobil ke padang gurun. Dan sang Xiao di belakang tidak mengikutinya. Dia ingin menelepon polisi. Namun sayangnya tidak ada sinyal di sini. Dengan niat menghormati yang meninggal, dia dengan baik hati mengubur jenazah Xiao Mei. Kemudian dia mengeluarkan peta untuk mencari rute pelarian terbaik. Namun sayangnya kota terdekat dari sini berjarak ratusan kilometer. Bahan bakar yang tersisa di mobil tidak akan cukup untuk perjalanan sejauh itu. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berharap ada orang baik yang lewat dan memberinya bantuan. Saat itu, muncul truk merah di jalan. Sang Shuai tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Namun saat mendekat, baru disadari. Sopirnya ternyata adalah pembunuh gila dari malam sebelumnya. Dia terkejut sehingga hanya bisa masuk ke dalam mobil dengan cepat. Kemudian menginjak pedal gas dan langsung melarikan diri. Namun bagaimana mungkin Sang Biao akan melepaskan mangsanya yang hampir didapatnya. Langsung menekan gas dan menabrak. Beruntung ada lereng di depan. Ini membuat mobil off-road Xiao Shuai unjuk kebolehan. Dengan cepat, ia berhasil meninggalkan truk Sang Biao jauh di belakang. Namun saat dia merasa senang, tiba-tiba ban di bawah kakinya meletus. Beruntung ada perlindungan airbag. Dia hanya selamat dengan sedikit nyawa. Melanjutkan perjalanan menuju jalan keluar. Namun terkena sinar matahari yang menyengat. Dalam sekejap, dia pingsan karena kelelahan. Saat dia merasa putus asa, tiba-tiba melihat sebuah rumah di depan. Maka dengan usaha terakhir, dia berjalan menuju depan. Akhirnya sampai juga di depan rumah. Namun tiba-tiba dia pingsan dengan mata gelap. Untungnya pemilik rumah juga melihat tamu tak diundang ini. Saat dia bangun lagi, pakaiannya sudah dicopot habis. Untungnya pemilik rumah hanya memberinya pakaian baru. Dia keluar dari kamar dan mengucapkan terima kasih kepada pemilik rumah. Namun dia menyadari bahwa yang menyelamatkannya hanyalah dua orang tua yang sudah lanjut usia. Hal ini membuat hatinya merasa sedih. Lagi pula, si psikopat itu berada di sekitar sini. Kalau tiba-tiba dia datang, maka dia akan membuat dua orang tua ini terlibat. Namun, saat dia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba terdengar suara yang paling tidak diinginkannya saat ini dari luar. Orang di dalam, cepat keluar! Kamu juga tidak ingin membuat orang lain terlibat, kan? Orang tua itu sama sekali tidak merasa takut. Dia segera mengambil senapan berburu dan keluar dari rumah. Kamu punya 3 detik untuk meninggalkan wilayahku. Lao Deng, keluarkan pria itu. Aku bilang, cepat pergi. Tak pernah terbayangkan, paman serigala yang aneh sepertinya takut pada orang tua ini. Namun saat orang tua merasa masih kuat, melihat pemandangan di depan mata, pria itu ketakutan dan langsung lari. Namun paman serigala malah mengejarnya dengan kuda. Pria akhirnya kehabisan tenaga. Paman serigala kemudian mengeluarkan cambuk dan memukul dengan keras. Akhirnya pria dibawa pulang oleh paman serigala. Saat dia bangun, tangannya dan kakinya terikat. Hanya bisa berbincang-bincang dengan lawan untuk menunda waktu. Paman serigala mengatakan bahwa dia butuh teman. Paman serigala mengatakan bahwa dia tidak butuh teman. Membunuh sendirian adalah yang paling menyenangkan. Tapi kadang-kadang dia ingin berbicara dengan orang. Pria akhirnya menemukan celah. Maka dia mengusulkan untuk minum bersama paman serigala. Sambil lawan pergi mengambil minuman. Pria itu berusaha keras untuk melepaskan diri saat kesempatan muncul. Ternyata ikatannya terlalu kencang. Sampai sang paman serigala kembali dengan minuman. Dia pun tidak bisa membuka ikatannya. Untungnya, untuk minum air. Sang paman serigala dengan baik hati membantunya membuka satu tangan. Melihat palu tidak jauh dari situ, maka dia berencana untuk mengambilnya saat kesempatan muncul. Kemudian dia berbincang-bincang dengan paman serigala. Bahkan mereka mulai bermain game. Sang paman serigala setuju untuk membebaskannya jika dia bisa menjawab benar 5 pertanyaan berturut-turut. Berjanji akan membiarkannya pergi dari sana. Namun jika salah menjawab 1 pertanyaan, maka jari-jarinya akan dipotong langsung. Karena itu adalah satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Pria itu tanpa ragu-ragu setuju. Namun, tanpa diduga, dia sengaja menjawab salah. Kapan kentang lahir? Sebelum dia berusia 1 tahun. Dan meminta paman serigala untuk melepaskan tangan yang terikat sendiri. Saat paman serigala pergi mengambil alat,
Pria itu memanfaatkan kesempatan untuk mengambil palu dan menyembunyikannya. Saat lawan tidak waspada, tiba-tiba dia menjatuhkannya ke tanah. Tapi saat dia berencana untuk menyerang lagi, ternyata Paman Serigala bangun. Kemudian dengan cepat bangkit dan menyerang. Pria itu tahu betul kemampuannya. Maka dia berbalik dan melarikan diri. Dalam kepanikan, dia menemukan banyak mayat. Ternyata Paman Serigala selalu membawa wanita pulang. Setelah disiksa dengan kejam, baru kemudian membunuh mereka tanpa belas kasihan. Seharusnya mati. Yang seharusnya mati adalah pria. Namun wanita itu malah menembaknya. Maka dia menangkap pria itu kembali. Pria lain tidak mendapat perlakuan sebaik itu. Lebih mengerikan lagi, tempat ini penuh dengan berbagai perangkap. Pria itu sama sekali tidak berani berjalan sembarangan. Maka dia berencana bersembunyi dan menunggu kesempatan. Melihat lawan datang, dia dengan keras menjatuhkannya dengan palu. Namun tak disangka, detik berikutnya, baru pada saat itulah pria itu melihat dengan jelas. Ternyata yang baru saja dikalahkan bukanlah Paman Serigala. Hanya seorang korban yang malang. Sedangkan Paman Serigala berada di belakangnya saat itu. Pria yang terluka parah tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi. Dengan mudahnya, Paman Serigala mencekik leher pria itu. Namun yang mengejutkan adalah, dia tidak mengirim pria itu untuk berinkarnasi. Pria itu terbangun kembali. Menemukan dirinya tiba-tiba berada di kota. Dia pikir dia sudah lolos dari maut. Namun polisi yang datang tidak percaya padanya. Yang lebih menyedihkan adalah, mereka menganggapnya sebagai pembunuh misterius itu. Beruntungnya, pria itu memiliki keberanian yang luar biasa. Sehingga dia berhasil lolos dari bahaya. Akhirnya dia dikurung di rumah sakit. Sedangkan Paman Serigala, dengan adanya pria sebagai korban, dia pun tenang tinggal di Langsi. Untuk terus mencari ladang dan pasangan yang sedang bercinta.